wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kewarganegaraan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Ilham Lui Ramadan. Saya Sipa Marpita Putri. Saya Nurul Hanifah. Saya Novali Zahra Sadaditya Putri. Saya Hardiam Pranata. Kami akan membahas tentang identitas dan data diri kita. Woi, Ruri. Ya, kenapa? Aku boleh minta tolong nggak? Penting nih. Apa tuh? Jadi gini, aku tuh pengen daftar sesuatu. Tapi KTP aku ketinggalan cok di rumah. Tapi ya gitu, aku mau minjam KTP-mu bentar. Bisa nggak? Nggak aneh-aneh Apa kok. sih? Pasti aneh-aneh ini. Nggak aneh-aneh. Cuman kayak buat daftar akun doang. Pakai foto KTP-nya doang. Nggak perlu yang lain. Sulit dipercaya kamu nih. Hai, kita nih udah temenan lama. Kita kan udah temenan lama, masa kamu nggak percaya sih sama aku? Ya udah deh. Oke, thank you ya. Di A few moments later. Aduh, Sipa. Kok aku tiba-tiba dapat notifikasi pembayaran pinjaman online gini ya? Aduh, itu kemarin kamu ada ngasih identitas kamu ya? Atau KTP kamu ke orang lain? Wah iya, kemarin Hardian katanya mau login atau daftar sesuatu, terus dia harus pakai KTP dan dia minjam KTP aku. Oke, thank you ya. Di Nah, dari kejadian tersebut dapat disadari pentingnya menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di era digital ini, data pribadi adalah aset kamu yang paling berharga. Mulai hari ini, jadi lebih waspada, lebih berhati-hati, dan lebih cerdas. Halo teman-teman. Tahu nggak sih seberapa penting identitas dan data pribadi diri kalian itu? Karena di zaman sekarang ini, semua aktivitas online itu berhubungan dengan identitas dan data pribadi kalian sendiri. Seperti berbelanja online, transaksi, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini kita akan membahas seberapa pentingnya data pribadi kalian. Karena seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang itu banyak sekali terjadi penyalahgunaan data pribadi dan identitas diri kalian, seperti judi online, pinjam online, dan aktivitas negatif yang lainnya. Nah, mari kita bahas kenapa dan mengapa, lalu bagaimana cara melindungi identitas dan data pribadi kalian. Ya. Nah guys, kalian perlu tahu apa itu identitas. Identitas adalah kumpulan informasi yang digunakan untuk mengenali seseorang. Contohnya seperti nomor telepon, KTP, nama, ataupun alamat. Nah, di era digital sekarang, identitas tidak hanya berbentuk fisik, namun dapat berbentuk digital, seperti akun email dan akun sosial media. Jadi, identitas sangatlah penting untuk berbagai keperluan, seperti membuka transaksi, mendaftar layanan, ataupun transaksi lainnya. Bisa dibilang, identitas adalah kunci untuk melakukan berbagai hal penting dalam kehidupan kita. Identitas digunakan untuk memastikan bahwa kita adalah orang yang benar dalam suatu proses. Misalnya saat mendaftar kuliah, melamar kerja, dan membuka rekening bank. Selain itu, identitas juga digunakan untuk mengakses layanan digital seperti aplikasi, e-wallet, dan platform online lainnya. Tanpa identitas, banyak aktivitas penting yang akan sulit dilakukan. Guys, tahu nggak dampak dari penyalahgunaan data? Dampaknya sangat serius loh. Kita bisa ditagih utang yang tidak kita buat, dan nama kita juga akan masuk dalam daftar hitam keuangan. Nah, hal ini tentunya akan menyulitkan kita di masa depan. Selain itu, penipuan juga bisa terjadi atas nama kita. Hal ini menyebabkan kerugian baik secara mental maupun finansial, dan juga akan menimbulkan stres bagi kita. Lalu bagaimana contoh-contoh kasus yang terjadi di kehidupan kita? Seperti yang kita tahu, sekarang ini yang namanya kebocoran data itu sangat sering terjadi. Jika data kita bocor karena kelalaian kita, maka data-data tadi itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa saja menggunakan data kita untuk mendaftarkannya ke pinjol ataupun ke judol. Dengan data-data yang bocor tadi, pastinya orang-orang bisa dengan mudah
mendaftarkan nama kita ke website-website yang haram tersebut. Maka dari itu terkadang kita sering mendapatkan iklan dari website judul, atau kadang mungkin beberapa orang tidak beruntung di luar sana yang mengalami kebocoran data, akhirnya mereka harus terlilit dengan pinjol. Maka dari itu kita harus menjaga identitas kita dan data-data yang berhubungan dengan identitas kita. Contohnya bahkan sering terjadi pada mahasiswa. Kebocoran data yang terjadi pada sistem akademik merugikan mahasiswa karena data-data yang ada di sistem akademik tersebut bisa saja diretas oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Lantas, bagaimana cara kita menjaga data diri ataupun identitas kita? Caranya adalah dengan tidak memberikan kartu atau surat-surat yang berkaitan dengan identitas atau data diri. Contohnya KTP, kartu keluarga, surat izin mengemudi, dan sebagainya. Selain itu, kita juga harus waspada dalam bersosialisasi baik di media sosial maupun di dunia nyata. Karena jika kita memberikan informasi tentang diri kita sendiri secara belak-belakan dan secara berlebihan, orang-orang bisa saja memanfaatkan data-data itu untuk keperluan yang tidak baik. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, pastikan media sosial yang kita gunakan, website ataupun platform-platform yang kita gunakan tadi terpercaya dan menjaga privasi penggunanya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kenapa pentingnya menjaga identitas dan data pribadi diri kita sendiri. Jadi untuk kedepannya kami himbaukan untuk kalian menjaga data diri dan identitas diri kalian masing-masing. Baiklah, segitu saja video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.